Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri kami di sini akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah algoritma dan pemrograman lanjutan dengan tema perancangan algoritma untuk solusi masalah bisnis. Perkenalkan, saya Herni Semanda Putri sebagai ketua kelompok. Saya Rahani Binti Razali sebagai pemateri 1. Saya Fulfana Ratusna sebagai pemateri kedua. Saya Lisa Faridha sebagai pemateri 3. Saya Ismia Kamala Putri Latif dari pemateri keempat. Baik, langsung saja masuk ke materi yang akan kita jelaskan. Nah, kita langsung masuk aja ke bab 2, yaitu pembahasan. Nah, di 2.1 ini ada masalah bisnis 1, yaitu sistem diskon toko online. Nah, jadi deskripsi masalahnya yaitu dalam bisnis digital atau e-commerce, pelanggan sering diberikan diskon agar tertarik membeli lebih banyak. Aturan diskonnya yaitu belanja lebih dari 500.000, diskonnya 20%. Belanja lebih dari 300.000 mendapatkan diskon 10%. Belanja kurang dari 300.000 tidak dapat diskon. Untuk poin yang kedua itu ada input dan output. Nah, input itu kita ada 2 poin. Yang pertama itu ada nama pelanggan yang digunakan untuk identitas pembeli. Yang kedua itu ada total belanja, jumlah seluruh harga barang yang dibeli pelanggan. Yang poin selanjutnya itu ada output. Di sini kita mempunyai 4 poin, yaitu nama pelanggan, yang kedua ada total belanja, yang ketiga ada besar diskon yang diperoleh, yang keempat itu ada total bayar setelah dikurangi diskon. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart sistem diskon toko online berdasarkan total belanja. Pertama, flowchart dimulai dari simbol terminator, yaitu mulai, lalu masuk ke simbol input atau output untuk memasukkan nama pelanggan dan total belanja. Setelah itu masuk ke simbol decision atau keputusan, yaitu mengecek apakah total belanja lebih dari atau sama dengan 500.000. Jika iya, maka pelanggan mendapatkan diskon 20%. Jika tidak, akan dicek lagi apakah total belanja minimal 300.000 memenuhi, maka mendapat diskon 10%. Jika tidak, maka tidak mendapatkan diskon. Selanjutnya masuk ke simbol proses, yaitu menghitung jumlah diskon dan total bayar yang harus dibayar oleh pelanggan. Terakhir, hasil ditampilkan meliputi nama pelanggan, total belanja, diskon, dan total bayar. Kemudian flowchart diakhiri dengan simbol selesai. Nah, selanjutnya PS Code. Ini adalah hasil pemrograman sebelum yang siap dijalankan. Sebelum itu, di sini ada dev diskon toko, terus nama, input masukkan nama pelanggan, total input masukkan total belanja, if totalnya lebih dari 500, diskon kalau lebih dari 500 diskonnya itu 20%, elif total lebih 300, diskonnya itu kalau lebih dari 300 10%, sedangkan yang di bawah ini tidak ada diskon. Berarti kalau di bawah dari 300 tidak mendapatkan diskon. Bayar total diskon. Ini kita coba menjalankannya terlebih dahulu ya. Kita coba jalankan. Ini masukkan nama pelanggan, misalnya namanya itu Ica, terus enter. Kita masukkan total belanjanya Ica, misalnya 600.000. Nah, ini dia hasilnya, nama pelanggan si Ica, total belanjanya itu 600.000, diskonnya itu 120.000, jadi total harga belanjanya si Ica dan sudah dipotong dengan diskonnya 480.000. Selanjutnya kita coba yang lebih dari 300.000, kita masukin nama Alisa. Terus masukin total belanjanya misalnya 400.000. Nah, ini nama total belanjanya si Alisa, dia belanja sekitar 400.000, mendapatkan diskon 40.000, karena kalau belanjanya lebih dari 300.000 mendapatkan diskon 10%. Jadi total belanja Alisa yang sudah didiskonkan dapat diskonnya itu 360.000. Selanjutnya kita coba nama Ismia. Total belanja si Ismia itu kita masukin 200.000.
Nah, ini total belanjanya si Ismia yang harus dibayarkan itu 200.000 tetap, karena di sini tidak ada diskon. Kalau di bawah 300.000 itu tadi tidak dapat diskon ya. Karena kita harus nyesuaiin juga dengan pemrograman yang kita buat untuk mendapatkan hasil yang otomatis. Baik, di sini saya akan menjelaskan permasalahan yang pertama, yaitu penjelasan langkah algoritma. Langkah yang pertama, ada program meminta nama pelanggan. Langkah yang kedua, program meminta total belanja. Langkah yang ketiga, jika belanja lebih dari 500.000, maka diskon 20%. Langkah yang keempat, jika belanja lebih dari 300.000, maka diskon 10%. Langkah yang kelima, jika kurang dari 300.000, maka tidak dikenakan diskon. Langkah yang keenam, hitunglah semua total bayar. Dan yang terakhir, tampilkan hasil ke layar. Nah, jadi di sini ada masalah bisnis yang kedua, yaitu sistem ongkir marketplace. Nah, di sini deskripsi masalahnya yaitu marketplace membutuhkan sistem otomatis menghitung ongkir kirim berdasarkan jarak. Nah, jadi aturan ongkir itu jarak kurang dari 5 km mendapatkan ongkir 10.000. Jarak kurang dari 10 km mendapatkan ongkir 20.000 dan jarak lebih dari 10 km mendapatkan ongkir 35.000. Nah, jadi semakin tinggi jaraknya, semakin jauh jaraknya, maka semakin tinggi juga biayanya. Nah, yang kedua itu ada input dan output. Nah, jadi input itu ada 2 poin. Yang pertama itu ada nama pembeli dan yang kedua itu jarak pengirimannya per kilometer. Nah, yang kedua itu ada output. Output di sini tuh mempunyai 3 poin. Yang pertama itu nama pembeli, yang kedua jarak, dan ketiga ongkir. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang flowchart, bentuk simbol dari proses total belanja. Yang pertama itu ada gambar oval atau terminator digunakan untuk menandai awal mulainya. Yang kedua ada jajar genjang, itu digunakan untuk memasukkan data seperti nama pelanggan dan total belanjanya. Yang di bawahnya ada belah ketupat untuk menentukan keputusannya. Yang di bawahnya lagi ada persegi panjang, digunakan untuk melakukan perhitungan atau penetapan nilai. Alurnya yaitu yang pertama itu ada input data, panah yang bergerak dari mulai ke penginputan nama dan total belanja ini adalah tahapan persiapan data. Habis itu ada percabangan pertama, totalnya lebih besar dari 500.000. Jika ia panah mengarah ke kanan menuju proses diskon sama dengan 20%. Jika tidak, panah turun ke bawah untuk mengecek kondisi berikutnya karena belanjaan kurang dari 500.000. Habis itu ada percabangan kedua, totalnya lebih besar dari 100.000. Jika ia panah mengarah ke kanan menuju proses diskon sama dengan 10%. Jika tidak, berarti belanjaan di bawahnya 100.000. Panah turun ke proses diskon sama dengan 0%. Habis itu di bawahnya lagi ada penggabungan jalur. Perhatikan bahwa semua panah dari ketiga pilihan diskon 20%, 10%, dan 0% akan bertemu kembali di satu jalur utama. Mengapa? Karena apapun diskonnya, langkah selanjutnya tetap sama, yaitu menghitung angka pastinya. Yang terakhir, habis itu ada perhitungan akhir, jalur utama masuk ke proses kalkulasi. Yang pertama itu ada nilai diskon sama dengan total belanja dikali persentase diskon. Habis itu ada total bayar sama dengan total belanja dikurang nilai diskon. Yang terakhir ada output dan selesai. Setelah dihitung, panah mengarah ke bagian tampilan untuk mencetak struk atau hasilnya, lalu berakhir dengan selesai. Nah, selanjutnya PS Code yang kedua yaitu kita menghitung ongkirnya. Ini kita sudah hasil pemrograman gitu.
Ini ada nama, input, masukkan nama pembelinya, terus input, masukkan jarak berapa kilometernya. Di sini jika kurang dari 5 kilometer, ongkirnya 1.000. Jika jaraknya kurang dari 10 km, ongkirnya 2.000. Sedangkan jika lebih dari 10 km ke atas gitu, ongkirnya 35.000. Ini kita coba jalankan ya. Sini kita coba jalankan dulu. Nah, di sini kita masukin dulu namanya, misalnya Husna. Jaraknya itu kita masukin 3. Nah, ini dia Husna. Jika membeli barang jaraknya 3 km, ongkirnya itu 1.000. Selanjutnya kita coba namanya Rahani. Kita coba Rahani. Jaraknya itu kita coba 8. Nah, ini Rahani jika membeli barang dengan jaraknya itu 8 km, ongkirnya itu 2.000 ya teman-teman. Selanjutnya kita coba misalnya namanya itu Ananeo, terus jaraknya itu 15 km. Nah, jadi kalau jaraknya itu lebih dari 10 teman-teman, ongkirnya itu 35.000. Jadi ini PS code-nya. Sudah, ini hasil dari PS code. Kita menggunakan Python ya ininya. Baik, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan masalah yang kedua, yaitu penjelasan langkah algoritma. Langkah yang pertama, program meminta nama pembeli. Langkah yang kedua, program meminta jarak pengiriman. Langkah yang ketiga, jika jarak kurang dari 5 km, maka dikenakan biaya ongkir Rp10.000. Langkah yang keempat, jika jarak kurang dari 10 km, maka dikenakan biaya ongkir Rp20.000. Langkah yang kelima, jika lebih dari 10 km, maka biaya ongkir dikenakan Rp35.000. Angka yang keenam, hasil ditampilkan ke layar. Nah, selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa algoritma, flowchart, dan visit code sangat membantu dan merancang solusi masalah bisnis digital. Sistem toko online dan sistem ongkir marketplace dapat dibuat lebih cepat, teratur, dan mudah dipahami melalui langkah-langkah yang sistematis. Setelah diimplementasikan ke dalam program Python, proses penghitungan menjadi lebih akurat, efisien, dan dapat dijalankan secara otomatis. Sekian presentasi kami pada siang hari ini, semoga bermanfaat untuk pembaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.